PMPN 1 Talun kelas 9F ingin menjelaskan bab 4 sistem komputer. Pasti dari kalian ada yang belum paham kan tentang bab ini? Simak video ini baik-baik ya. Bab 4 sistem. Sebelum ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Asti dan saya Fania Aulia Putri dari kelas 9F. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian tentang 7 hal baik dalam menggunakan komputer. A. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai praktik baik dalam memanfaatkan komputer yaitu 1. Menjaga kebersihan komputer. 2. Menggunakan komputer dengan baik. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. 4. Mencegah kabel berantakan. 5. Bahayanya memegang atau memasukkan jari kalian ke lubang perangkat komputer yang sedang menyala. 6. Mematikan komputer setiap selesai digunakan. 7. Posisi duduk yang baik di depan komputer. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer ketika komputer pertama kali digunakan akan terjadi pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS. BIOS adalah basis input, output, dan sistem. BIOS tersimpan di dalam ROM atau read only memory pada kehadiran atau masih ada 3 komponen penting dari CPU, yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. Potret. Proses memastikan semua hardware berfungsi semua masuk ke sistem operasi. Dan jika terjadi error, maka akan terdengar beep. 3. Diskboard. Tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan sehingga sistem operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. Push. Push adalah proses memastikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke dalam sistem operasi. Dan jika terjadi error, maka akan terdengar beep. 3. Diskboard. Tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Proses booting pada komputer dibedakan yaitu 1. Cold booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Booting saat komputer menyala biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol. Kalian udah tahu belum gerbang logika itu apa? Gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan binernya, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika juga bekerja pada bilangan 0 dan 1. Ini adalah contoh gambar simbol gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika OR bernilai 0 jika semua inputnya 0. Dan yang kedua, gerbang logika NOR bernilai 1 jika semua inputnya 0. Dan yang ketiga, gerbang logika AND bernilai 1 jika semua inputnya 1. Dan yang keempat, gerbang logika NAND bernilai 0 jika inputnya 1. Dan yang kelima, gerbang logika XOR bernilai 1 jika semua inputnya berbeda. Dan yang keenam, gerbang logika XNOR bernilai 1 jika semua inputnya sama. Dan yang terakhir, gerbang logika NOT bernilai kebalikan. Ini contoh gambar gerbang logika. Bisa lihat kerangkaian logika. Rangkaian logika terdiri dari beberapa gerbang logika, yaitu yang pertama gerbang NOT mengembalikan input A menjadi A. Yang kedua, gerbang OR atas menerima input dan B menghasilkan output D. Dan yang ketiga, gerbang OR bawah menerima input A dan B menghasilkan output C. Dan yang keempat, gerbang OR menerima input D dan C menghasilkan output F. Dan persamaan logika akhir adalah F. Bisa lihat ke tabel kebenarannya. Tabel kebenaran menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input A dan B dan output dari setiap gerbang logika hingga hasil akhir adalah F. Bisa lihat ke penjelasan tabel. Yang pertama, tabel A dan B. Input yang mungkin 0 atau 1. Yang kedua, tabel A. Hasil dari gerbang NOT yang mengembalikan A. Yang ketiga, tabel D.
output dari gerbang OR yang menerima A dan B. Keempat, tabel C, output dari gerbang OR yang menerima A dan B. Yang kelima, tabel F, output dari akhir dari gerbang NOR yang menerima D dan C. Dari semua ini kita bisa simpulkan rangkaian ini mengimplementasikan fungsi logika yang spesifik. Dalam hal ini output F akan bernilai 1 hanya jika input A dan B berbeda, salah satu 0 dan yang lainnya 1. Ini dikenal sebagai fungsi XNOR. Kalau ada penjelasan yang belum paham bisa tanya ya. Simak video sebelumnya kan, jangan lupa belajar dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian video dari kami.